with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mubarakah dari kelas 2 PAIB dengan NIM 25411040275. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Qawaid Fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian Qawaidul Fiqhiyah, baik secara bahasa maupun istilah, kemudian sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah, dan yang terakhir, 5 kaidah pokok Qawaidul Fiqhiyah beserta contohnya. Pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa atau etimologi. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid adalah bentuk jamak dari qaidah yang berarti asas, dasar, fondasi, baik dalam arti konkret maupun abstrak. Seperti qawaid al-din, dasar-dasar agama, qawaid al-ilmu, kaidah-kaidah ilmu, maupun qawaid al-bait, yaitu fondasi rumah. Sedangkan al-fiqhiyah berasal dari kata fiqh, yang berarti al-fahm atau mengerti ataupun pemahaman, yang dirangkaikan dengan ya nisbah, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih, peran penalaran atau pemahaman, yang berarti penalaran akal itu sangat mutlak. Secara harfiah, qawaidul fiqhiyah berarti dasar-dasar atau asas-asas di bidang ilmu fikih. Kemudian pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara istilah atau terminologi. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Hal tersebut dikarenakan sebagian ulama yang memaknai secara luas, bahkan ada yang justru menyempitkan makna. Namun demikian, walaupun telah banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, tidaklah mengubah substansi dari kaidah fikih tersebut. Misalnya, dari Muhammad Abu Zahroh mendefinisikan kaidah sebagai majmu'atul ahkamil mutasyabihah allati tarji'u ila qiyasin wahidi yajma'uha, yang artinya kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada analogi yang mengumpulkannya. Sementara itu, Al-Jurni mendefinisikan kaidah fikih dengan qadhiyatun kulliyatun muntabaqatun ala jami'il juz'iyyatuha, yaitu ketetapan kuli yang mencakup seluruh bagiannya. Sementara itu, menurut Ahmad Al-Syafi'i adalah al-qadaya kulliyatul lati yang dari tahta kulli wahidin minha hukmu juz'iyyatin katsirah, yang artinya proporsi yang bersifat kulli atau universal yang membawahi banyak hukum juz'i atau proporsi hukum yang di dalamnya mencakup kepuasan bagi satuan yang berjumlah banyak. Dari beberapa yang sudah saya sebutkan, terlihat jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam artian bisa diterapkan kepada juz'iyahnya atau bagian-bagiannya. Sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Sejarah kaidah-kaidah fikih atau Qawaidul Fiqhiyah penting untuk memahami kesungguhan ulama dalam merumuskan pedoman hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah baik klasik maupun kontemporer. Perkembangannya terbagi menjadi 3 periode utama, yaitu periode Rasul dan sahabat, periode kodifikasi, dan yang terakhir periode modern. Periode Rasul dan sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah.
Semua persoalan diselesaikan langsung oleh Nabi tanpa menggunakan kaidah fikih yang tersusun sistematis. Namun pada masa ini sudah ada prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti tidak memberatkan atau adam al-haraj, menyederhanakan beban, taklil at-takalif, yang ketiga penetapan hukum secara bertahap, at-tadrij, dan memperhatikan kemaslahatan manusia atau maslahah. Prinsip-prinsip ini yang menjadikan cikal bakal lahirnya kaidah fikih. Periode kodifikasi. Mulai abad ke-2 Hijriah, kaidah fikih mulai dirumuskan sebagai disiplin ilmu. Para ulama dari berbagai mazhab melakukan kodifikasi atau penyusunan kaidah fikih dalam bentuk kitab. Tokoh-tokohnya antara lain Abu Yusuf, Al-Qarhi, Ad-Dabusi, Al-Qarafi, hingga As-Suyuti. Pada periode ini, kaidah fikih berkembang pesat dengan munculnya banyak karya yang mengumpulkan, mengelompokkan, dan menjelaskan kaidah fikih secara sistematis. Yang ketiga, periode modern. Pada masa modern ini, kaidah fikih terus dikembangkan dan dikodifikasikan, baik oleh individu maupun lembaga. Contohnya dalam majalah Ahkam Adliyah yang memuat 99 kaidah fikih. Di Indonesia, kajian ini juga berkembang, salah satunya oleh Sayyid Aqil Husin Al-Munawar. Kaidah fikih tetap relevan sebagai alat untuk menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Kesimpulannya, qawaidul fikih berkembang dari prinsip-prinsip dasar di masa Nabi, kemudian dirumuskan secara sistematis pada masa kodifikasi, hingga terus dikembangkan di era modern. Meskipun demikian, minat generasi muda terhadap ilmu ini masih relatif rendah, karena dianggap sulit dan membutuhkan penguasaan bahasa Arab. Kaidah pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung pada tujuannya. Lafaz al-umur adalah bentuk jamak dari al-amr yang sifatnya umum bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum untuk setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku. Dengan demikian, al-umur adalah seluruh urusan atau mencakup segalanya. Oleh karena itu, makna dari kaidah ini adalah hukum yang menyertai urusan hukum itu, menyertai pula apa yang dimaksudkan pelakunya dari urusan itu. Ali Hasbalah menegaskan bahwa baik atau buruk, halal atau haramnya suatu perbuatan, itu tergantung pada niat pelakunya, bukan pada keuntungan, manfaat, atau bahaya serta kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan. Sebagai contoh, seperti apabila tindakan seorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syariat, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Seperti memakan bangkai tanpa adanya rukhsah atau dispensasi hukum, status hukumnya adalah haram. Jadi, apabila seseorang itu mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut atau mengkonsumsi bangkai dengan harapan ia berpegang teguh pada nas dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Berbeda halnya apabila seorang tidak memakan bangkai karena faktor psikologis di dalam dirinya yang merasa jijik atau tidak suka terhadap bangkai tanpa memandang nas yang mengharamkannya, atau dengan bahasa lain, seorang pasti akan memakannya seandainya tidak merasa jijik, maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali. Contoh lainnya, seperti seseorang yang menceraikan istri dalam hatinya tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan talak, meskipun ia telah meniatkan demikian. Jadi itu karena apa? Karena makna yang tersirat atau mafhum dalam kaidah ini bahwa niat dalam hati yang bersifat abstrak yang tidak didasari dengan sesuatu tindakan lahiriah yang menjelaskan baik berupa perkataan
ataupun perbuatan tidak berimplikasi kepada hukum syariat duniawi. Hal tersebut dikarenakan menurut makna yang tersurat atau mantuk, kaidah ini itu mengikat hukum hanya dengan perkara-perkara lahiriah, baik perkataan maupun perbuatan. Meskipun ia membatasinya berdasarkan niat dan tujuan di balik perkara-perkara tersebut. Contoh lain seperti barang siapa yang menjual sesuatu di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dapat dihukumi telah melakukan transaksi jual beli, meskipun secara lugas telah mengucapkan demikian. Contoh lain, barang siapa yang membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka tidak serta-merta menjadi wakaf jika tidak diikrarkan dengan niat mewakafkannya. Misalnya seperti saya mewakafkan tanah ini kepada fakir miskin atau lembaga-lembaga dan lain-lain sebagainya. Kaidah kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak dapat hilangkan dengan keraguan. Yakinan atau al-yakin adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan atau al-syak adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya menurut syariat dihukumi sama seperti keyakinan. Kaidah ini berarti keyakinan yang sudah mantap atau yang sejalur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. Contohnya seperti seorang istri yang mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi nafkah, kecuali apabila suami memiliki bukti yang meyakinkan pula. Contoh kedua, seseorang yang merasa ragu apakah baru 3 atau sudah 4 rakaat salatnya, maka orang itu harus menepatkan yang 3 rakaat, karena itulah yang diyakini. Kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Lafaz al-musyaqqah dalam bahasa Arab adalah sinonim dari lafaz su'ubah yang berarti kesulitan. Sementara lafaz taisir sinonimnya adalah al-takfif yang berarti kemudahan atau keringanan. Dengan demikian, kaidah ini berarti setiap kesulitan itu memberi jalan kemudahan dan keringanan. Maksud al-masyaqqah atau kesulitan yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan pada taraf yang menyebabkan mukallaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa, dan gila. Contoh dari kaidah ini yaitu seperti seorang yang karena suatu hal sakit parah misalnya, merasa kesulitan untuk menggunakan air dalam berwudu, maka ia diperbolehkan bertayamum. Kaidah keempat, ad-dororu yuzal, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Lafal ad-doror menurut Al-Khusyaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tetapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, kaidah ini mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya harus dihilangkan. Contoh dari kaidah ini yaitu seperti dalam pernikahan ada aturan talak untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian
Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan. Kaidah kelima, al-adatul muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Secara bahasa, al-adat berarti yang berulang-ulang. Sementara secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Contoh dari kaidah ini seperti batasan, sedikit, banyak, dan umumnya waktu haid, nifas, serta suci bergantung pada kebiasaan atau adat perempuan itu sendiri. Yang kedua, seperti di desa-desa sudah biasa orang yang ke warung untuk mengambil jajan semaunya dan sesukanya. Baru kemudian setelah itu pembeli memberi informasi bahwa ia telah mengambil beberapa makanan, kemudian ia membayarnya. Keadaan yang demikian telah lama dilakukan oleh masyarakat kita dan tidak ada masalah. Dan para ulama juga tidak ada yang mempermasalahkannya. Sekian video tugas akhir pada mata kuliah Qawaid Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.